Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ngaji Fikih. Tema kita kali ini adalah tentang haji dan umroh. Pada video kali ini kita akan membahas atau ngaji atau sinau bareng tentang masalah syarat haji. Syarat wajib haji itu sesuatu yang menentukan wajibnya haji, tapi dia tidak termasuk bagian dari haji. Otomatis ini adalah kegiatan yang harus dipenuhi atau hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Karena kalau tidak dipenuhi, maka otomatis tidak wajib menunaikan ibadah haji. Baik, untuk syarat wajib haji ini ada 5. Yang pertama adalah Islam. Artinya ya kalau non muslim ya tidak wajib haji. Kalau misalnya mu'alaf terus kemudian sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka ya dia wajib untuk melaksanakan haji. Kemudian yang kedua adalah balik. Artinya balik sudah cukup umur, mungkin kalau simpelnya ya. Jadi balik ini ada kalanya balik gara-gara keluar mani, balik gara-gara haid atau balik gara-gara usia. Jadi usia 15 tahun tapi belum keluar mani, usia 15 tahun tapi belum haid, maka dia otomatis statusnya berubah menjadi balik. Sehingga hukum-hukum Islam seperti kewajiban-kewajiban agama, maksudnya seperti sholat, haji, puasa, dia wajib melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini artinya tidak gila. Nah, di Indonesia itu antri masa tunggunya, daftarnya bisa langsung. Masa tunggunya itu kira-kira 23 tahun, tergantung provinsinya. Kalau Jawa Timur insya Allah termasuk daftar antriannya lumayan panjang. Nah, daftarnya masih cangkep, masih normal. Tapi begitu pas mau berangkat ternyata gila. Nah, kalau seperti ini ya otomatis tidak memenuhi syarat wajib haji. Jadi tidak wajib haji. Dan itu insya Allah nanti di pembahasan akan diurai. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Kalau merdeka ini insya Allah semua orang atau semua muslim di Indonesia khususnya sudah merdeka semua, karena nggak ada itu yang namanya perbudakan. Bahkan di dunia pun perbudakan sudah nggak ada. Jual beli manusia sudah nggak ada. Artinya manusia semua itu adalah makhluk yang mulia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tentang istitoah atau mampu. Nah, mampu di sini kalau menurut ulama-ulama salaf, yang pertama dia harus punya bekal materi. Punya bekal materi artinya punya perbekalan untuk makan, perbekalan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama pelaksanaan ibadah haji. Itu mampu, kategori mampu yang pertama. Yang kedua, harus ada sarana transportasinya. Transportasi sebelum berangkat haji, ketika berangkat haji, ketika pelaksanaan haji, maupun pulang kembali ke tempat asalnya. Itu sarana transportasinya harus terjamin. Kalau zaman dulu mungkin kuda atau onta gitu. Kalau sekarang ada bis, ada pesawat. Kalau dari Indonesia berarti ada bis dari kota ke asrama haji ke bandara naik pesawat ke Arab Saudi, dari bandara Arab Saudi, Jeddah atau Madinah ke Mekah naik bis. Nah, semua sarana transportasi itu harus tersedia. Kalau nggak ada maka tidak wajib haji. Jadi misalnya daerah terpencil, tidak ada angkutan sama sekali, kalau mau haji harus berenang menyeberangi lautan, ya tidak wajib. Terus kemudian yang syarat mampu menurut ulama salaf yang ketiga itu dianggap kategori mampu, itu adalah tentang keamanan, faktor keamanan. Artinya kalau memang pelaksanaan haji, entah itu perjalanannya, entah itu pelaksanaannya, atau entah itu perjalanan dari tanah haram ke tanah asalnya, ke daerah asalnya, terdapat risiko keamanan yang tinggi. Misalnya
jalannya itu termasuk black zone atau apa itu istilahnya, rawan sekali tindak kriminal sehingga berdampak pada risiko kehilangan nyawa. Maka kalau seperti itu tidak wajib haji. Tapi kalau di Indonesia misalnya dari rumah ke pendopo, pendopo kabupaten atau pendopo pemkot, ya insya Allah sudah aman. Dari pendopo ke Sukolilo dikawal polisi, insya Allah aman. Nah, ketika sudah memenuhi itu maka sudah mampu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, konsep istitoah ini juga berkembang. Artinya perkembangannya ini sampai masuk ke ranah kesehatan. Kenapa sih kok masuk? Nah, para ulama itu menyampaikan bahwa karena ibadah haji itu ibadah fisik loh. Kalau fisiknya tidak kuat, ya tidak mungkin bisa melakukan ibadah haji. Nah, akhirnya muncullah pengembangan konsep istitoah, yakni istitoah kesehatan. Kalau di Indonesia, istitoah kesehatan itu diatur di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2016. Nah, di situ di pasal 12, di pasal 13 itu dijelaskan jamaah yang punya penyakit A, B, C, D berarti tidak memenuhi istitoah kesehatan, otomatis ditolak untuk berangkat haji. Nah, istitoah kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan psikis. Jadi bisa jadi fisiknya sehat, tidak punya penyakit bawaan yang berbahaya, tidak terserang wabah yang berpotensi, tidak terserang virus yang berpotensi menjadikan wabah, misalnya COVID-19. Tapi psikisnya tidak sehat. Misalnya kena psikosis level yang tinggi, maka dia tidak wajib haji karena tidak memenuhi syarat istitoah haji. Itu bisa dipelajari di Permenkes, bisa di-download di Google. Insya Allah sumber-sumbernya banyak. Ini adalah pembahasan tentang syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji ada 5: Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Insya Allah untuk video bahan ajar cukup untuk video kali ini. Insya Allah disambung lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.